Pernah kepikiran nggak, kok bisa ya kanguru cuma ada di Australia atau lemur cuma ada di Madagaskar? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah penjelasan yang spesifik banget tentang gimana semua hewan bisa menyebar ke seluruh dunia dari satu titik awal. Siap-siap ya, karena ini bakal jadi perjalanan seru melintasi benua dan lautan. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang sering banget jadi bahan bercandaan nih. Apa iya setelah banjir besar, kanguru itu loncat-loncat dari Timur Tengah sampai ke Australia? Ya, kedengarannya konyol sih dan emang ini cuma karikatur. Tapi, di balik lelucon itu, ada pertanyaan yang serius banget, gimana caranya mereka bisa sampai ke sana? Nah, ini dia teka-teki logistik yang mau kita pecahin bareng-bareng. Jadi tujuan kita di sini bukan buat debat ya, tapi lebih ke yuk kita coba pahami sebuah model penjelasan yang jujur aja menarik banget. Kita bakal bongkar argumennya satu persatu, langkah demi langkah, buat lihat gimana sih model ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang super sulit itu. Oke, kita masuk ke intinya ya. Nah, titik awal dari semua penjelasan ini cuma satu premis. Dengerin baik-baik. Semua hewan darat modern adalah keturunan dari para penyintas di Bahtera Nuh. Jadi dari titik inilah dan hanya dari titik ini, semua perjalanan migrasi global itu dimulai. Konsep utamanya itu disebut penyebaran pasca banjir. Dan ini penting banget nih buat dipahami. Jangan bayangin ini kayak satu hewan melakukan perjalanan epik sendirian. Bukan, bayangin ini lebih kayak gelombang. Ya, gelombang populasi yang pelan-pelan menyebar ke seluruh dunia, dari generasi ke generasi selama ratusan tahun. Nah, disinilah sering banget terjadi salah paham. Coba lihat perbandingannya. Idenya itu bukan sepasang kanguru lari maraton ribuan kilometer. Bukan sama sekali. Coba pikirin begini deh. Waktu kelinci pertama kali dilepas di Australia, kan bukan satu kelinci itu yang keliling benua. Tapi populasinya yang meledak dan terus menyebar generasi demi generasi. Nah, persis seperti itu. Ini soal ekspansi populasi, bukan perjalanan satu individu. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan logis berikutnya. Kalau memang hewan-hewan ini bermigrasi jauh banget melintasi benua, harusnya ada jejaknya dong, ya kan? Mana fosil-fosilnya di sepanjang rute perjalanan itu? Ini pertanyaan yang bagus banget dan wajar banget ditanyakan. Pertanyaannya jelas banget kan? Kalau beneran ada populasi kanguru yang pelan-pelan bergerak dari Timur Tengah, lewat Asia, terus ke Australia, masa sih nggak ada satu pun fosil tulang belulang mereka yang kita temukan di sepanjang jalan? Harusnya ada kan? Nah, jawaban dari model ini jujur cukup mengejutkan. Coba pikirin ini deh. Kita tahu dari catatan sejarah, singa pernah hidup di Israel. Kita juga tahu jutaan bison pernah memenuhi daratan Amerika. Tapi, coba tebak, fosil mereka hampir nggak ada. Hampir nol. Intinya apa? Proses menjadi fosil itu luar biasa langka. Jadi nggak adanya fosil bukan berarti mereka nggak pernah ada di sana. Oke. Anggaplah migrasi darat bisa dijelaskan. Tapi gimana dengan penghalang terbesar dari semua? Lautan. Gimana caranya hewan-hewan itu bisa menyeberangi samudra yang begitu luas yang memisahkan benua? Nah, ini mungkin tantangan paling besar buat model ini. Model penjelasan ini menawarkan dua mekanisme utama untuk menyeberangi lautan. Ada dua cara. Yang pertama, jembatan darat, dan yang kedua, rakit vegetasi. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, jembatan darat. Idenya sebenarnya simpel, tapi dampaknya wow, besar banget. Jadi, menurut model ini, setelah banjir besar, ada satu zaman es yang dahsyat. Nah, karena banyak banget air di bumi yang membeku jadi lapisan es raksasa, permukaan laut di seluruh dunia jadi turun drastis. Akibatnya apa? Muncul jalan tol alami, jembatan darat yang tadinya di bawah air, kayak selat Bering. Ini yang memungkinkan hewan-hewan buat, ya, jalan kaki aja antar benua. Sekarang, mekanisme kedua. Dan yang ini, kedengarannya kayak cerita fiksi ilmiah, hewan-hewan menyeberang lautan pakai rakit. Eits, tapi bukan rakit buatan manusia ya. Bayangin, pulau-pulau vegetasi, lengkap dengan pohon, tanah, semuanya, tercabut dari daratan karena badai super dahsyat, lalu mengapung gitu aja melintasi samudra. Gila kan? Sebelum bilang ini mustahil, dengerin dulu. Fenomena ini tuh beneran kejadian loh di zaman modern. Para ilmuwan pernah ngamatin iguana yang terdampar di pulau baru gara-gara kebawa puing badai. Ada juga ular boa yang ngapung 320 km di atas sebatang pohon. Dan yang paling keren, Pulau Krakatau yang luluh lantak itu bisa dihuni lagi sama kadal dan ular yang, menyeberangi lautan. Jadi ini bukan cuma teori, ini fakta yang teramati. Bahkan, ahli geologi legendaris Charles Lyell pernah nulis soal ini. Dia ngelihat sendiri rakit-rakit alami di Amazon yang isinya macam-macam.
Ada ular, aligator, monyet, tupai, bahkan di satu kesempatan ada 4 ekor puma yang lagi numpang rakit. Ini bukan dongeng loh, ini catatan sejarah. Coba bayangin aja pemandangannya. Oke, jadi kita udah bahas gimana cara mereka berjalan. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa mereka menetap di tempat-tempat yang spesifik itu? Kenapa kanguru akhirnya cuma ada di Australia misalnya? Jawabannya ada di dua kata kunci, kelangsungan hidup dan spesialisasi. Nah, ini poin yang paling penting. Kita harus sedikit mengubah cara berpikir kita. Lokasi hewan sekarang itu bukan tujuan akhir perjalanan mereka, bukan. Itu cuma tempat terakhir di mana mereka bisa bertahan hidup. Contohnya gini deh, lihat kasus Palm Valley di Australia. Ada spesies palem unik yang cuma ada di satu lembah kecil itu. Palem ini bukan sengaja milih buat tumbuh di situ doang. Kemungkinan besar, dulu dia menyebar luas waktu Australia masih lebih basah. Terus pas benua itu makin kering, palem ini mati di mana-mana. Kecuali di satu lembah terlindung itu. Jadi lokasinya sekarang itu adalah sisa-sisa sebuah relik dari masa lalu. Terus gimana dengan hewan yang super spesialis, kayak koala yang cuma mau makan daun eukaliptus? Nah, menurut model ini, nenek moyang mereka itu dulunya jauh lebih tangguh dan gak pilih-pilih makanan. Tapi, waktu populasi mereka menyebar dan terisolasi, mereka mulai beradaptasi dengan makanan yang ada di situ. Nah, ironisnya, proses adaptasi ini justru seringkali berarti mereka kehilangan kemampuan untuk makan yang lain. Jadi, mereka terjebak jadi sangat bergantung sama satu jenis makanan aja. Dan, ini dia fakta yang bakal bikin kaget. Penelitian modern nunjukin kalau koala itu sebenarnya nggak butuh-butuh amat sama eukaliptus, mereka itu lebih kayak kecanduan. Ternyata nih, koala yang dari bayi dirawat manusia dan dikasih susu botol, bisa loh hidup dengan makanan selain eukaliptus. Ini jadi petunjuk kuat kalau nenek moyang mereka dulu itu bukan pemakan yang rewel. Oke, sekarang mari kita tarik semua ini jadi satu kesimpulan. Kita lihat gambaran besarnya. Pada dasarnya, apa yang kita bahas ini, model penyebaran pasca banjir, menawarkan cara pandang yang benar-benar berbeda untuk membaca sejarah kehidupan di planet kita. Jadi, pada akhirnya, kita dihadapkan pada dua narasi besar. Di satu sisi, ada model pergeseran benua. Benua-benua bergerak super lambat selama jutaan tahun, sambil menggendong hewan-hewan di atasnya. Di sisi lain, ada model penyebaran pasca banjir. Hewan-hewan bermigrasi dengan cepat ke seluruh dunia dalam waktu beberapa abad aja, setelah sebuah peristiwa global menggunakan jalan tol darat dan rakit alami di dunia yang sangat berbeda dari sekarang. Sebagai salah satu argumennya, model ini menunjuk ke data seperti ini. Logikanya, kalau Amerika Selatan dan Afrika pernah bersatu, tanaman mereka harusnya paling mirip kan? Tapi anehnya, data menunjukkan kalau tanaman di Amerika Selatan justru lebih banyak kesamaannya dengan tanaman di Asia Timur yang dipisahkan Samudra Pasifik dibandingkan dengan Afrika. Nah, ini jadi semacam teka-teki untuk model pergeseran benua. Jadi, inilah inti dari semuanya. Menurut model yang kita bahas ini, peta persebaran hewan yang kita lihat sekarang itu bukanlah hasil dari pergeseran benua jutaan tahun, melainkan hasil dari sebuah migrasi global yang super cepat yang terjadi di dunia pasca banjir yang kondisinya sangat berbeda, yang membentuk ulang planet kita dalam waktu yang relatif singkat. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir untuk dibawa pulang. Terlepas dari model mana yang lebih masuk akal menurut Anda, satu hal yang pasti, keduanya sama-sama menunjukkan kalau planet kita ini pernah mengalami perubahan yang luar biasa drastis. Nah, pertanyaannya, kalau dunia bisa berubah seradikal itu di masa lalu, apa artinya itu bagi pemahaman kita tentang masa depan planet ini? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.